Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Krisnanto, SEMM. Saya salah satu dosen program studi perdagangan internasional Fakultas Bisnis dan Keuangan Institut Bisnis dan Keuangan Nitro Makassar. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu Manajemen Keuangan Internasional dengan kode mata kuliah 20191 yang diajarkan di semester 5. Mata kuliah ini, Manajemen Keuangan Internasional, adalah mata kuliah yang membahas nilai tukar mata uang domestik dan uang asing, transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, serta cara mengelola transaksi valuta asing, kemudian keseimbangan neraca pembayaran internasional, pasar valuta asing, dan strategi korporasi dan investasi langsung. Mata kuliah ini menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana memahami, menginterpretasi teori-teori nilai tukar, kemudian jenis mata uang asing, serta perdagangan dan ekonomi internasional. Mata kuliah ini diawali dengan pemahaman perusahaan multinasional dan manajemen keuangan internasional. Setelah itu dilanjutkan dengan pemahaman manajemen keuangan internasional meliputi valuta asing, pasar keuangan internasional dan pasar valuta asing, penentuan daripada kurs mata uang terkait dengan perbankan internasional dan pembiayaan hutang internasional, kemudian strategi korporasi dan investasi langsung. Akhir dari mata kuliah ini adalah memahami proses dan manajemen keuangan internasional, juga memaparkan cara menentukan nilai tukar mata uang atau kurs dan strategi korporasi investasi langsung. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan analisa dan pemecahan masalah bisnis menggunakan metode ilmiah dan prinsip-prinsip manajemen keuangan internasional. Nah, secara detail capaian dari pembelajaran ini adalah: 1. Mampu memahami manajemen keuangan internasional secara umum. Yang kedua adalah mampu menguasai analisa metode nilai tukar dan pengaruh perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga adalah mampu menganalisa dan interpretasikan transaksi valuta asing dengan cara studi kasus. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah metode tatap muka yang dilakukan di dalam kelas dengan presentasi. Adapun materi pembelajarannya di-share melalui LMS. Di setiap pertemuan, materi ini dapat diakses oleh mahasiswa sebelum dimulai pembahasan. Sedangkan untuk tugas dalam mata kuliah ini diberikan tiap akhir sesi beberapa pertemuan dengan mereview di pertemuan berikutnya. Khusus pada pertemuan ke-14-15 diharapkan mahasiswa menganalisa studi kasus, strategi korporasi dan investasi langsung. Untuk detail kuliahan secara berturut-turut pertemuan atau pembahasannya 1 sampai dengan 16 adalah pengertian perusahaan multinasional dan manajemen keuangan internasional dan risiko kurs, yaitu di pertemuan pembahasan 1-2. Kemudian keseimbangan dan ketidakseimbangan neraca pembayaran internasional di pembahasan 3 dan 4. Kemudian tujuan umum pasar keuangan internasional di pembahasan 5 dan 6. Seluk-beluk pasar valuta asing di pembahasan 7, dan yang ke-8 adalah ujian tengah semester. Penentuan kurs valuta asing dalam pembahasan ke-10. Kemudian pemahaman perbankan internasional di 11 dan 12, pembiayaan
utang internasional ke-13 dan strategi korporasi dan investasi langsung di pertemuan pembahasan 14-15 dengan studi kasus. Terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, sistem penilaian di dalam mata kuliah manajemen keuangan internasional ini adalah kehadiran itu 10%, keaktifan atau tugas dan kuis itu 40%, kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 25%. Beberapa literasi yang digunakan dalam mata kuliah ini, satu adalah buku yang berjudul Ekonomi Internasional yang diciptakan pertama dari Majus, penerbitan dari Erlangga Jakarta. Kemudian book sharing Manajemen Keuangan Internasional tahun 2021 diterbitkan oleh Widya Bakti Persada Bandung, dan beberapa referensi lain yang terkait manajemen keuangan internasional dalam mata kuliah. Akhirnya, marilah kita menyaksikan pembahasan dan pengajaran mata kuliah manajemen keuangan internasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya, karena diberikan kesempatan dan kesehatan kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Oke teman-teman, kali ini saya membawakan mata kuliah manajemen keuangan internasional yang sebagaimana kita sudah pertemuan yang ke-8, yang pertemuan sebelumnya adalah kita sudah bahas, yaitu mengenai seluk-beluk valuta asing. Nah, kita sudah membahas bagaimana itu valuta asing, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana itu mengenai struktur pasarnya, kemudian individu dan institusinya dan spekulan dan sebagainya. Ya, kita sudah paham semuanya. Sudah paham semua ya? Oke. Baik. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai perdagangan valuta asing. Ya. Di dalam perdagangan valuta asing ini teman-teman, kita akan bahas beberapa subtopik karena untuk memudahkan. Yang pertama adalah bagaimana pialang pasar valuta asing, kemudian memahami perdagangan valuta asing, kemudian apresiasi itu apa, depresiasi itu apa, kemudian bid over ya, dan kaitannya dengan cross trade ya. Selanjutnya mengenai pemahaman mengenai arbitrase internasional. Nah, kita bahas dulu mengenai pialang pasar valuta asing. Kalau di dalam pemahamannya, pialang pasar valuta asing itu teman-teman adalah kegiatan ya, jual beli daripada valuta asing atau mata uang asing dari berbagai negara yang dilakukan melalui istilahnya foreign exchange ya. Saya tahu ya foreign exchange ya. Foreign exchange itu yaitu perdagangan dengan tujuan memperoleh tentunya keuntungan bagi siapa? Bagi pialang maupun bagi orang yang melakukan jual dan beli. Ya, itu bisa lewat bank, bisa lewat investor, bisa individu ya, kemudian bisa juga lakukan secara domestik maupun global. Nah, itu adalah pemahaman mengenai perdagangan valuta asing. Yang kedua, mengenai pialang valuta asing sendiri. Ya, teman-teman juga kalau menekuni transaksi perdagangan ini, teman-teman juga bisa menjadi satu job karir ya artinya. Jadi, pialang valuta asing adalah perantara antara pihak yang memfasilitasi jual beli, artinya ada penjual dan pembeli, kemudian melalui akses pasar, teman-teman. Nah, pasarnya apa namanya? Pasar valuta asing. Apa yang didapat dari pialang itu? Yaitu selisih nilai jual dan nilai beli yang namanya spread. Itu ada keuntungannya. Di samping juga akan mendapatkan keuntungan berupa fee dan sebagainya. Ya itu ya dua hal yang kita bisa. Nah, kalau kita sudah paham itu bahwa ada yang namanya pialang berarti ada perantara. Nah, apa sebetulnya dan caranya bagaimana memahami mengenai valuta asing, transaksi valuta asing itu sendiri, teman-teman. Ya. Jadi di sini kita akan bahas mengenai belajar bahwa kita harus tahu teorinya dulu, yaitu mengenai forex. Ya, banyak hal yang teman-teman bisa lakukan. Ya, ada istilahnya, ada pelakunya, ada mekanismenya. Yang itu yang harus kita pahami dan sedapat bisa kita kuasai. Yang kedua adalah gunakan akun sebelum kita transaksi beneran.
ya sesungguhnya kita gunakan akun yang namanya demo. Ya biasanya untuk berlatih agar biasa, karena apa? Ada kemungkinan risiko bahwa apakah orang itu akan beruntung atau akan rugi. Ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah ikuti berita isu-isu global ya. Karena forex ini sensitif dengan isu baik itu domestik maupun apalagi global. Ya contohnya mengenai keamanan ya yang baru-baru ini terjadi ya, itu kan akan mengganggu. Nah, sementara valuta asing yang seperti kita ketahui bersama yang tadi sampaikan adalah antara satu mata uang negara dengan negara yang lainnya. Ya, ini ya, tiga hal itu yang teman-teman bisa paham ya melalui pembahasan kali ini kita lakukan itu. Ya, ingat ya tiga hal itu. Nah, ada istilah-istilah teman-teman yang bisa dipakai. Nah, ini harus familiar. Ya, apa istilahnya? Nah, coba kita kenal beberapa istilah. Di dalam perdagangan valuta asing itu mengenal namanya apresiasi. Apresiasi ya dalam pemahamannya adalah valuta asing itu mengalami meningkat mata uang asing terhadap domestik. Contoh, US dollar nilainya naik, berarti rupiah nilainya turun. Ya, itu namanya apresiasi. Nah, yang kedua adalah depresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi itu adalah valuta asing terjadi penurunan. Kalau terjadi penurunan valuta asing berarti ada satu yang menguat. Jadi mata uang apa yang menguat? Domestik. Nah, domestiknya yang menguat ya teman-teman ya. Terus ada istilah bid. Ya teman-teman ada. Apa itu bid? Yaitu harga tertinggi yang harus dibayar oleh pembeli untuk mata uang yang akan dibelinya. Bid yang namanya ya. Nah, ini tidak jauh beda dengan perdagangan surat barang gitu, ada bid ya. Kemudian ada juga istilah overrate. Overrate di sini dikatakan bahwa ada harga terendah buat penjual bersedia untuk menjual uangnya, mata uangnya. Ya. Kenapa harus dijual dan sebagainya? Nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah namanya cross rate atau exchange rate yang silang ya, menukar antara valuta asing satu dengan yang lainnya. Contoh US dollar dengan Singapura dollar, itu namanya cross rate ya. Kalau tadi kita memahami sebagai piala, kita harus tahu. Kalau pelaku kita juga harus tahu, investor kita juga harus memahami. Oke, nah selanjutnya kaitannya apa sebetulnya antara kurs atau exchange rate yang digunakan di dalam valuta asing, teman-teman, itu dikenal namanya istilah kurs atau nilai tukar spot ya. Di satu sisi ada nilai tukar forward. Dua hal dulu yang kita sampaikan ya di dalam pembahasan ini. Jadi kurs spot adalah nilai tukar mata uang asing yang berlaku, transaksinya penyelesaiannya itu dalam 2 hari ya. Pertanyaannya, kenapa 2 hari? Karena ada perbedaan waktu ya, salah satunya antara satu negara dengan negara lain. Contoh, Indonesia dengan Amerika beda nggak? Beda. Di sini pagi, di sana malam. Ya sebaliknya gitu. Makanya penyelesaiannya dianggap 2 hari. Jadi hati-hati ya kalau kita transaksi. Ya, dan ada kaidahnya teman-teman. Ya teman-teman kalau nanti jadi dealer, jadi pialang, jadi investor. Kalau kita sudah deal, ini ada catatan sedikit ya buat teman-teman, bahwa kalau kita sudah deal jual beli tidak boleh dibatalkan. Makanya ya teknisnya adalah kadang-kadang direkam. Contoh, saya mau jualan dengan siapa? Nurbaiti. Itu kita deal ya dengan kurs 1 dolar 15.000. Ya kita rekam. Ya makanya jangan heran, ya kita rekam ya deal kita. Artinya itu adalah secara kedua belah pihak sudah ada deal dan tidak boleh dibatalkan. Ya, nanti teman-teman kerja di valuta asing atau apa, ini bekalnya, hati-hati. Yang kedua adalah forward. Nah, apa fungsinya kurs forward? Kurs yang disepakati untuk masa mendatang. Kok bisa, Pak? Masa mendatang sudah dibeli pada saat ini, itu bisa ya, karena forward memang peruntukkan untuk membeli kursnya masa
depan. Contoh tadi Nurbaiti sebagai importir, karena importir harus bayar valuta asing. Nah, dikasih nih saya penjualnya di Cina, kemudian saya kasih waktu, nanti bayarnya 1 bulan lagi. Nah, valuta asing itu kan teman-teman tiap hari fluktuasi ya. Nah, saya punya pialang atau lewat bank bilang, saya mau beli kurs untuk 30 hari ke depan, bisa nggak? Bisa. Itu namanya kurs forward. Jadi, saya ulang, kalau spot itu adalah kurs yang digunakan pada saat transaksi dan penyelesaiannya maksimal 2 hari. Yang tadi saya jelaskan, saya ulang, karena ada perbedaan waktu. Oke, nah ini yang perlu kita ketahui teman-teman ya. Nah, selanjutnya, kira-kira kaitan apa dasar kaitannya antara kurs forward dan spot ini? Yang pertama adalah adanya dasar perhitungan. Jadi kalau forward dan kurs spot pasti berbeda. Berbedanya kenapa? Karena dibeli sekarang tapi untuk jatuh tempo 30 hari ke depan. Contohnya ya, yang tadi pasti ada dasar perhitungan. Yang kedua adalah adanya pergerakan pasar atau market. Jadi marketnya bergerak pasti akan terjadi fluktuasi. Yang ketiga adanya risiko. Ya, ingat valuta asing itu sangat-sangat risikonya cukup tinggi. Ya, makanya harus ada ya digunakan yang namanya nilai lindung atau hedging. Contoh tadi ya, kembali ke Nurbaiti tadi, kalau punya kewajiban 100.000 US dollar di 30 hari, kan kita mau hedging menggunakan apa? Harusnya forward. Karena kita sudah beli dulu. Jadi nanti pada saat 30 hari Nurbaiti sebagai importir katakan itu tidak perlu bingung-bingung karena sudah ada kurs yang ditetapkan. Ya, tinggal kita cari, karena kan dasar importir teman-teman tahu ya, yang kemarin kita juga sebelumnya kita pahami bahwa importir adalah beli, dan beli itu akan punya kewajiban membayar. Pada saat beli dan barangnya ada, pasti dijual dulu kan. Nah, hasilnya itu akan untuk membayar barangnya. Itu kalau diberikan fasilitas untuk tenggat waktunya. Ya, teman-teman ya. Oke. Yang kita akan bahas mengenai arbitrase internasional. Apa sih arbitrase internasional itu? Yaitu adanya satu perbedaan ya manfaat dari aset ya internasional yang mempunyai keuntungan. Ya, keuntungannya dalam bentuk apa? Tanpa risiko. Caranya apa tadi? Salah satunya menggunakan hedging. Jadi hedging, jadi di hedge dulu, ya dinilai lindung istilahnya. Nah, contoh misalnya ya tadi, siapa? Humairah di Eropa, ya pasar London di sana murah, kemudian menjual di New York, ya dengan harga yang lebih tinggi, ya untuk mendapatkan apa? Keuntungan. Ya, jadi ini salah satunya teman-teman merupakan hal yang teman-teman bisa lakukan ya untuk menjadi bertransaksi di perdagangan internasional, perdagangan valuta asing khususnya, yaitu untuk valuta asing yang sifatnya sangat punya risiko. Ya, risikonya tadi macam-macam ya yang kita bisa lakukan, dan salah satunya ya instrumennya adalah hedging. Ya, Pak, apakah ada instrumen lain? Ada teman-teman, yang namanya swap kontrak. Ya, tapi kita nggak bahas di swap kontrak ini ya, kita hedging. Hedging itu artinya bahwa kita beli, sebagai contoh tadi adalah 30 hari ke depan, tapi kita sudah punya nilai kursnya daripada kita nggak punya gitu ya kalau kita ini. Nah, itulah teman-teman beberapa bahasan mengenai perdagangan valuta asing ya. Nah, dari sini sebetulnya ada sesuatu yang teman-teman bisa mendapatkan satu peluang ya. Mungkin teman-teman kalau sudah memahami, kemudian teman-teman mau melakukan ya, yang sekarang istilahnya adalah menggunakan istilah foreign exchange atau forex ya, itu adalah salah satu yang hal yang kita bisa lakukan. Saya kan masih kuliah, bisa. Yang penting teman-teman paham apa yang kita harus pahami, kemudian apa yang kita harus lakukan ya, kemudian risikonya yang harus termonitor. Jadi risikonya bisa, istilah di dalam manajemen risiko adalah dimitigasi. Itu ya teman-teman ya. Jadi dari pemaparan saya tentunya di dalam perdagangan internasional ini sangat dinamis sekali. Kenapa dibilang dinamis? Karena
teman-teman, terkait dengan fluktuasi daripada nilai tukar. Ya, kalau di istilah forex namanya exchange rate. Kalau di istilah Indonesia kan namanya kurs. Ya, kalau dimudahkan lagi namanya nilai tukar mata uang. Oke. Nah, itu kira-kira teman-teman dari pemahaman pembahasan ini ya. Nah, saatnya teman-teman bahwa apa yang saya jelasin baik itu mengenai kaitan, kemudian mengenai apresiasi, depresiasi, kemudian mengenai bagaimana memahami transaksi di perdagangan valuta asing ya, teman-teman bisa gunakan ini sebagai sarana ya, baik itu pengetahuan kemudian langsung dipraktekkan. Oke, gitu. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang dari saya bahas tadi, adakah kira-kira yang akan ditanyakan? Boleh, silakan. Atau mau dijelaskan lagi? Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indonesia dengan NIM 233790112. Pertanyaan saya, dalam kondisi valuta asing yang tidak stabil kursnya, apa pilihan terbaik bagi pialang valuta asing untuk melakukan transaksi? Oke, itu ya. Jadi bagus tadi pertanyaannya bahwa apa pilihan terbaik, kemudian hal itu bisa menjadi kita tidak lagi takut gitu kan. Ada dua hal yang kita harus sampaikan ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Jadi dari pemahaman itu teman-teman, berdasarkan valuta asing yang tidak stabil karena sifatnya fluktuasi dan dinamis sekali, dua hal. Yang pertama, teman-teman harus bisa menganalisa secara teknikal fundamental. Nih ya, ini sederhana sebetulnya, pemahamannya sederhana. Apa itu teknikal fundamental? Yaitu grafik harga itu teman-teman ya, ada pergerakannya. Ya, pergerakannya itu diambil yang akurat karena biasanya trennya itu akan didapat kalau kita selalu memperhatikan daripada teknik ini. Ya, jadi teknik fundamental istilahnya. Jadi teknikal dan fundamental. Jadi, ya, makanya ada kalau kita menjadi pialang atau ini ada garisnya. Oh, di mana kita harus bertransaksi. Ya, di mana makanya ya salah satunya tadi ya bahwa ada istilah yang namanya monitor informasi isu-isu global. Nah, itu yang menyebabkan itu ya teman-teman ya. Yang kedua adalah tadi kita singgung pertanyaannya bahwa ternyata karena berisiko kita harus lindungi nilainya yang namanya di hedging. Ya, apakah hedging itu dengan risiko dan biayanya sebanding? Kalau kita lebih gali lagi, ternyata teman-teman risiko valuta asing itu cukup besar. Dibanding dengan kita mengeluarkan biaya untuk melindungi nilainya, jauh lebih besar jika terjadi risiko terhadap fluktuasi itu sendiri ya. Jadi harus kita lakukan hedging. Nah, ini tolong dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena ingat pada zaman dulu namanya krisis ya, krisis moneter itu akibatnya begitu. Karena naik tinggi kursnya sehingga bisa menyebabkan kekurangan devisa. Teman-teman tahu ya devisa itu kekayaan negara Indonesia. Karena naik, jadi kita harus bayar. Yang tadi ya Nur bilang bahwa kita sebagai contoh belinya 100.000 US dollar, ternyata tiba-tiba dari kurs 15 menjadi 20, kan ada tambahan 5.000. Nah itu kalau kali berapa? Ya itu salah satunya. Ya itu ya bisa dipahami. Oke, baik. Itu kira-kira teman-teman dari teman kita. Ada mungkin yang lain? Boleh? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dia Fitra Ramadhani dengan NIM 2217065. Pertanyaan saya itu, bagi investor dalam perdagangan valuta asing, adakah pilihan transaksi yang aman? Oke, terima kasih. Ya, panggilannya siapa? Dia. Ya, makasih. Jadi karena tadi kita pahami adanya risiko dan bisa jadi menimbulkan kerugian, lalu ada pilihan yang tadi dia nanya, apakah ada sih transaksi yang aman? Ada. Nah, caranya gimana? Ada dua hal juga ya. Kita gunakan strategi manajemen risiko, teman-teman ya. Jadi kalau orang berbisnis, apapun itu bisnisnya, khususnya perdagangan valuta asing, kita harus punya limit kerugian, ya namanya stop loss. Jadi jangan dibiarin loss. Jangan dibiarin. Jadi harus ada stop loss. Ya. Sedikit pengalaman tahun 1987-88 sebelum krisis, teman-teman, ada salah satu bank ya
itu mengalami kerugian valuta asing hampir 1 triliun. Ya, 1 miliar, sorry, 1 miliar karena 800, yaitu di Bank Duta waktu itu. Kemudian saya kerja di sana, ya, waktu itu. Nah, itu teman-teman, disitulah karena tidak ada hedging tadi, tidak ada lagi yang namanya stop loss, dibiarin. Jadi kalau teman-teman sudah punya kursnya sudah 15, kemudian ada kecenderungan 16, langsung cut. Cut di situ artinya apa? Stop, bayar di situ. Caranya membayar dengan apa? Yang tadi. Kalau kita sudah ada lindung nilai, makanya perlu untuk membuat yang namanya lindung nilai, sehingga kerugiannya tidak meningkat terus. Ya, kalau kebalik turun gimana ya? Itu lain soal kalau turun. Tapi kalau naik kan sebagai importer kita punya kewajiban. Yang kedua teman-teman, kalau teman-teman mau berdagang, mau berbisnis, terutama perdagangan valuta asing, gunakanlah broker atau agensi yang mempunyai mempunyai integritas dan platformnya itu yang jelas. Ini hati-hati. Kan banyak sekarang ya di media sosial. Ini kita berdagang dengan $1.000 bisa menghasilkan $10.000. Teman-teman hati-hati. Yang pertama, trading itu gunakan platform yang aman dan sifatnya transparan. Transparan itu antara teman-teman pialang dan yang punya valuta asing pasarnya itu harus terbuka. Transaksinya apa, untuk apa, dan berapa. Ya, itu ya teman-teman ya. Kemudian harus juga yang terdaftar di OJK, ya kan? Nah, ini hati-hati karena website ini sekarang banyak nih mengaku-mengaku tetapi harus dicek. Nah, Pak, kalau pertanyaannya dia dilanjutin, apakah kita bisa ngecek? Ya, teman-teman, sebagai spesialisasi juga buat teman-teman, kalau mau transaksi berdagang valuta asing, website itu bisa ditanyakan. Kalau kita tidak paham, bisa ditanyakan. Ya, ada hotline servisnya di OJK. Apakah contoh Budis Forex itu apakah dia tercatat registrasinya ada enggak? Terus jangan hanya percaya bintang teman-teman, tapi faktanya dicek di sana. Dan nanti akan ada input dan itu memang tugas daripada otoritas jasa keuangan khususnya di perdagangan valuta asing itu. Jadi bisa dicek di situ. Oke? Nah, itu teman-teman ya. Nah, karena sudah dicek berarti kita yakin. Ya, gunakan itu yang benar ya. Oke? Nah, teman-teman, itu ya hal yang kita bisa pahami apakah kita melakukan atau tidak itu kita harus benar-benar yakin dulu ya. Oke. Nah, teman-teman, karena di dalam perdagangan valuta asing memang cukup fluktuatif dan riskan ya, maka kita harus hati-hati. Salah satunya itu. Oke, ini pembahasannya itu. Nah, teman-teman, sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan baik itu di LPS maupun di kontrak kuliah ya, teman-teman nanti bisa melakukan mengerjakan tugas ya yang ada di Learning Management System. Di situ bisa kemudian untuk instruksi-instruksinya yaitu akan dicantumkan di sana. Tugasnya apa, kemudian caranya mengerjakan gimana, kemudian bagaimana kita harus melakukan penyetoran tugas itu ya. Nilainya sama bahwa tugas adalah 40%, kemudian kalau tetap muka gratis tapi keaktifan ya, dan sama muka itu 10, kemudian UTS 25 dan UAS 25 ya. Itu teman-teman bisa track di situ. Oke. Nah, dari kesimpulan ini teman-teman kita bisa pahami bahwa ingat perdagangan valuta asing mempunyai risiko dan salah satunya kita harus amankan dan harus mitigasi risiko itu. Oke. Nah, teman-teman, itu pembahasan kali ini perdagangan valuta asing ya. Teman-teman, bahwa pada pembahasan selanjutnya kita akan bahas ya mengenai bagaimana cara-cara untuk kita mengamankan transaksi itu. Jadi salah satunya adalah tadi pakai hedging, tapi masih banyak instrumen-instrumen lain. Oke, dan itu dari saya teman-teman. Kita ketemu lagi di minggu depan dan teman-teman bisa ngerjain tugasnya lewat LMS ya teman-teman. Terima kasih pertemuan kali ini ya, semoga menambah wawasan dan kita bisa melakukan pembahasan di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa teman-teman ya kerjain soalnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.